di lembaga keuangan konvensional. Ya. Kemudian ini kan sudah menjadi milik Anda. Rumah dengan Anda bayar DP sudah menjadi milik Anda. Walaupun belum lunas sudah menjadi milik. Karena kepemilikan dalam syariat menjadi berpindah dengan akad dan dengan qabad. Dengan akad sudah Anda beli. Dengan qabad karena Anda beli langsung developer umpamanya. Dengan qabad sudah ada tempatin. Berarti milik Anda. Sisa hutang tadi ke LKK tadi ya dibeli oleh LKS kepada Anda ya dengan cara tunai. Kemudian Anda bisa membayar hutang Anda kepada LKK tadi. Kemudian setelah itu pihak LKS menjual kepada Anda dengan cara murabahah. Kembali lagi milik setengah tadi kepada Anda dan LKS mendapatkan pertambahan daripada yang dibelinya kepada Anda. Walhasil jual beli hanyalah diniatkan untuk ya hanya sekedar sebagai satir, sebagai penutup saja. Wallahu ta'ala alam. Ini kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua adalah dalam bentuk bai' murabahah. Asal hukum jual beli murabahah adalah mubah. Mubah. Ya, dan dijelaskan oleh para ulama dari masa ke masa, yaitu murabahah adalah bagian dari uqudul amanah, akad jual beli yang amanah, di mana si penjual mengatakan modalnya dan dia minta ribh atau laba sekian persen. Mereka sepakati sekarang labanya saja. Kemudian bisa ditambah dengan ada permintaan dari calon pembeli. Kemudian bisa juga dengan tunai dijual, bisa juga dengan cara tidak tunai. Ya. Ini adalah bentuk jual beli murabahah dan pada dasarnya adalah halal. Ada beberapa permasalahan yang membuat akad halal ini bisa menjadi tidak. Ya. Di antaranya bila ketika seorang nasabah datang atau siapapun sajalah, tidak mesti harus nasabah, datang mengatakan kepada temannya, kamu beli barang ini, setelah itu nanti bila telah engkau beli, akan saya beli dari kamu dan saya beri kamu keuntungan sekian. Ya. Ini kan perkataan A kepada B ini baru sekedar janji. Ya, janji dalam muamalah tidak mengikat. Nanti akan kita jelaskan kaidah dijelaskan oleh para ulama bahwa janji dalam muamalah tidak mengikat. Kecuali dalam mazhab sebagian pendapat qaul dalam mazhab Malikiyah, dan tapi Syekh Abdullah bin Bayyah bin Mahfuz dia mengatakan tidak, pendapat ini tidak ada dalam mazhab Maliki kata beliau. Kemudian bila diikat, ketika umpamanya nasabah menyampaikan atau A menyampaikan kepada B keinginannya, kemudian dia setelah dibeli dia menarik diri. Ya. Bila dikatakan tidak boleh dan diikat dia dengan akad awal, maka dia berubah menjadi akad yang tidak boleh. Menjadi akad yang tidak boleh. Alasannya karena ketika dia diikat, ya, berarti ketika diikat sama dengan akad dan jual beli namanya. Jual beli, B ini belum lagi memiliki barang. Ketika belum dimiliki dia barang dan dijual dia kepada A, maka dia menjual barang yang tidak dimiliki dia. Dan ini dikatakan oleh Imam Syafi'i. Tapi fatwa DSN nomor 4 tahun 2000 ya mengenai murabahah ini ya, tentang ketentuan murabahah kepada nasabah C, bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya. Karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat. Berarti ada kata-kata mengikat. Al-Imam Syafi'i mengatakan dalam Al-Um jilid ketiga halaman 39 beliau mengatakan wa idza ara ar-rajulu ar-rajula as-sil'ata faqala ishtari hadhihi wa urbihuka fiha kadha fashtaraha ar-rajulu fasyira'u jaizun walladhi qala urbihuka fiha bil khiyar in syaa'a ahdatha fiha bay'an wa in syaa'a tarakahu. Kemudian di akhirnya beliau mengatakan wa in tabaya'a bihi ala an alzama anfusahum al-amra al-awwal fahuwa mafsukhun min qibali syai'aini ahadihima annahu tabaya'ahu qabla an yamlikahu al-bai'. Kata Imam Syafi'i, bila seorang laki-laki mengatakan kepada laki-laki yang lain ya, diperlihatkan itu barangnya, kamu beli, nanti setelah kamu beli saya akan beli dan kasih kamu ribh atau keuntungan. Ya.
akad si fulan yang B yang diperintahkan untuk membeli tadi itu boleh. Tetapi akad kedua antara dia dengan si A tadi yang meminta untuk dibelikan, ya, itu khiyar, tidak boleh diikat. Karena kata Imam Syafi'i, wa in alzama anfusuhum al-amra, jika mereka mengikat diri mereka dengan akad yang pertama, fa huwa mafsukh, maka akad ini terfasakh, batal, kata beliau. Penyebabnya adalah karena kata beliau, annahu tabaya'ahu qabla an yamlikahu al-bai'. Karena bila diikat dari awal, tidak boleh dia mencabut akad yang pertamanya, ya, maka dia menjadi seseorang menjual barang yang tidak dimiliki dia. Kemudian fatwa ini tadi yang bahwa murabahah dalam tahap janji mengikat bertentangan dengan fatwa lembaga Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islami di bawah OKI, lembaga fikih Islam internasional di bawah OKI tahun 1988. Lama sekali fatwa ini sudah. Ya. Al-muwa'adah allati tasduru min at-tarafaini tajuzu fi bai' al-murabahah bi syart. Janji dalam akad jual beli murabahah dengan syarat khiyar boleh menarik diri itu tidak melanjutkan, itu adalah boleh. Ya. Fa idza lam yakun hunaka khiyar, jika tidak ada pilihan untuk tidak melanjutkan, fa innaha la tajuz. Maka ini akadnya menjadi tidak boleh. Karena janji ini li'anna al-muwa'ada al-mulzima fi bai'il murabahah tushbihul bai'a nafsah. Karena saling berjanji dan mengikat dalam jual beli murabahah itu sama dengan jual beli sendiri. Ya. Dengan demikian, kata bunyi lanjutan fatwa ini, dengan demikian si penjual, ya, menjual barang yang dia belum memilikinya, sama dengan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, berdasarkan larangan Rasulullah SAW tentang menjual barang yang tidak dimilikinya. Fatwa lembaga fikih Islam internasional ini sama persis dengan perkataan Imam Syafi'i dalam Al-Um beberapa abad yang lalu beliau katakan, sekitar 12 abad yang lalu beliau katakan. Kemudian hal yang lain yang membuat jual beli murabahah ini menjadi akad yang tidak halal adalah bila dalam tahap pemesanan tadi diminta arbun, diminta uang muka oleh pihak yang diperintahkan untuk membeli barang tadi, dia meminta arbun untuk itu, maka akadnya menjadi tidak boleh lagi. Kenapa? Karena ketika menjadi arbun berarti sama sudah akad, karena arbun itu apa? Bagian dari harga barang, berarti sudah ada akad harga barang berarti. Kecuali kalau sekedar takmin atau sekedar hamisul jiddiyah dimakan, kalau di sana mereka namakan dengan hamisul jiddiyah, ya sebagai uang tunjuk saja, insyaallah masih ada pembuat pembicaraan dalam masalah para ulama. Tapi bila dikatakan sebagai uang muka, ya, maka ini dilarang dan menyebabkan akad murabahah menjadi tidak dibenarkan. Ini yang dikatakan oleh Majma' Al-Fiqh Al-Islami, lembaga fikih Islam internasional pusat di Jeddah di bawah OKI, mengatakan melakukan fatwa tahun 1993, wala yajri bai'ul arbun fil murabahah lil amiri bisyira' fi marhalatil muwa'adah. Tidak boleh ada uang muka dalam jual beli murabahah, ya, pada saat tahapan baru janji untuk membeli dan menjual. Ya. Walakin yajri fi marhalatil bai' at-taliya lil muwa'adah. Tapi bila telah dibeli oleh yang dipesankan tadi barangnya, maka baru boleh di sana ada ditarik arbun. Kemudian antara dalam jual beli murabahah ini, antara yang minta dibelikan barang ini dengan pemilik barang yang sesungguhnya tidak ada ikatan. Bila ada ikatan atau diharuskan si orang yang memesan untuk dibelikan barang ini diharuskan untuk membayar uang muka kepada pemilik barang sesungguhnya, berarti ada ikatan di sini, dan di sini dia berubah menjadi riba lagi. Kenapa? Ketika sudah dibayar uang muka oleh pemesan ini kepada pemilik barang sesungguhnya, barang sudah menjadi milik dia. Barang sudah milik dia. Maka status orang yang memesan ini apa lagi? Mau beli dari mana? Kalau beli dari saya akan terjadi inah kan? Akan dijual lagi kepada saya. Bila maka statusnya hanya memberikan pinjaman penutup dari sisa hutangnya. Ya. Ini yang dikatakan oleh Hay'ah al-Muhasabah wal Muraja'at al-Muassasat al-Maliyah al-Islamiyah berpusat di Bahrain dalam Al-Ma'id Syar'iyyah dalam halaman 92 dan sampai 103 dalam Mustanadul Ahkamnya. Di sana dijelaskan yajib untuk persyaratan sahnya sebuah murabahah, yajib ilgha' ayurtibatin aqdiyin sabiq. Mesti harus tidak ada ikatan akad sebelumnya
bainal amir, antara nasabah ya, wal bai' al asli, dan al bai' al asli, pemilik barang sesungguhnya harus tidak ada ikatan ya. Alasan mustanad dasar wajib untuk tidak ada ikatan ini antara al-amil wal muwarrid ya, kata Hay'al Muhasabah, hatta la ta'udu al-muamalah ila mujarradi qardin ribawiyyin, agar tujuannya muamalah transaksi murabah ini tidak berubah menjadi mujarrad qardin ribawi, semata-mata murni menjadi pinjaman ribawi. Kalau ada ikatan antara nasabah dengan pemilik barang sesungguhnya dalam bentuk DP dan lain-lain ya, maka ini berubah menjadi qard ribawi ya. Ini yang dikatakan oleh Hay'al Muhasabah wal Murajaat lil Muassasat al-Maliyah al-Islamiyah. Kemudian dalam akad murabahah, objeknya haruslah bukan emas dan perak. Bila objeknya adalah emas dan perak ya, maka bisa termasuk di sini adalah menjadi riba al-bai'. Fatwa DSN nomor 77 tahun 2010 berbunyi, jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah. Ya, di sini ada murabahah, hukumnya boleh, mubah, jaiz selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi. Fatwanya jelas. Fatwa ini, di antara dasar fatwa ini adalah takhrij dari pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang mengatakan ya, bahwasanya mereka berdua membolehkan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim membolehkan jual beli emas yang perhiasan dengan emas yang dinar, mereka membolehkan tidak sama dan tidak tunai. Ini yang dikatakan dalam al-ikhtiyarat al-fiqhiyah, Al-Ba'li mengatakan yajuzu, Syekh Islam Taimiyah membolehkan bai'ul masugh min adz-dzahabi wal fiddati bi jinsihi. Boleh menjual emas dan perak yang sejenis ya, tetapi yang satu masugh. Masugh itu yang dibuat menjadi perhiasan. Ya. Dan juga boleh tanpa ada tidak sama. Kemudian juga boleh berlebih. Ya. Sawa'un kana halan au muajjalan, baik tunai maupun tidak tunai. Ya, maka Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim mengatakan boleh jual beli emas. Yang satu uang dinar, yang satu emasnya sebagai perhiasan, boleh dijual tidak sama beratnya dan boleh juga tidak tunai. Tetapi fatwa ini, perkataan fatwa dua ulama ini di akhir dikatakan malam yuqsad kaunuha thamanan. Selagi perhiasan tadi